Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan juri yang arif lagi bijaksana bercerita tentang bagaimana sikap manusia dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia tidak akan lepas dari yang namanya ujian, tidak akan lepas dari yang namanya cobaan, namun tergantung bagaimana kita dalam menyikapinya. Dewan juri yang arif lagi bijaksana. Ada 4 sifat manusia dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama, berkeluh kesah. Ini artinya apa? Manusia sering mengeluh dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maupun itu ujian kecil, maupun itu ujian besar, mereka sering mengeluh dan berkata Allah tidak adil. Sifat seperti inilah yang tidak pernah hilang dalam diri manusia. Padahal hakikatnya sifat seperti ini harus hilang dalam diri manusia. Dan yang kedua, sifat manusia dalam menghadapi ujian dan cobaan, yaitu ikhlas. Ya, kenapa kita harus ikhlas? Kita sebagai seorang hamba, kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita ikhlas. Apapun yang dilakukannya kepada kita, apapun yang diberikannya kepada kita, kita harus ikhlas. Karena dari sanalah kita mengetahui kalau amal kita diterimanya atau tidak. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Ya, ketika kita diuji oleh Allah, ketika Allah memberikan kita ujian, berarti Allah ingin menaikkan derajat kita. Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, Allah merindukan kita. Dan ketika Allah merindukan hambanya, merindukan kasih sayang, mencintai hambanya, menyayangi hambanya, dan ingat Allah akan memberinya ujian. Dan ingat juga, jika Allah memberinya ujian, berarti Allah merasa kalau dia mampu menghadapi ujian yang Allah beri kepadanya. Dan Allah ingin ketika Allah memberinya ujian, Allah ingin dia bermunajat kepada Allah. Allah ingin dia bermohon pertolongan kepadanya. Allah ingin dia meminta pertolongan kepadanya. Allah ingin dia mengadu kepadanya. Maka ingat, jika Allah mengasih ujian, pertanda Allah menyayangi hambanya. Dan yang keempat, sifat manusia dalam menghadapi ujian dan cobaan, yaitu bersabar. Sabar yang selalu diterapkan oleh Rasulullah SAW jika kita ditimpa musibah, maupun itu dari alam, keluarga, sahabat, teman dekat, bahkan orang-orang tersayang di sekitar kita. Kuncinya adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, minta pertolonganlah kepadaku dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka terapkanlah yang 3 itu. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, bersyukur. Dan yang ketiga, bersabar. Dan hilangkan yang pertama, yaitu berkeluh kesah. Jika kita menerapkan yang ketiga itu, insya Allah, Allah menjanjikan nikmat yang besar, yaitu surga. Dan ingat kata-kata terakhir Allah, Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang saya sampaikan
dapat bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi saya yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.